warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bulan Oktober, bulan November, bulan September yang lalu, ya, tidak terasa cepat saja waktu ini. September yang lalu kita buat judul tausiah, saya catat karena pengajian ini banyak ya, jadi saya catat supaya tidak berulang-ulang. Di bulan September kita membahas tentang perintah Allah kepada suami untuk berbuat baik kepada istri. Ini bulan waktu itu. Kita bahas beberapa hadis dan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim tentang perintah kepada suami untuk berbuat baik kepada istri. Waktu itu ada hadis tentang Muawiyah bin Hayadah, seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa saja hak-hak istri atas kami suami ini? Jadi apa saja hak-hak istri kami sehingga kami suami akan kami tunaikan itu? Hebat pertanyaannya. Qala, Rasulullah jawab, hak-hak istrimu adalah engkau beri makan apabila engkau makan. Cukupkan nafkahnya, cukupkan belanjanya, bahkan kalau engkau makan, beri istrimu makan, berarti disuapkan. Berarti kata Rasulullah, kalau engkau makan, suapkan istrimu makan. Itu sudah dipraktekkan, Pak. Makan. Kaji itu diamalkan lah. Di antara hak istrimu, kata Rasulullah, memberi pakaian apabila engkau berpakaian. Bahkan bantu dia berpakaian. Jadi kemarin kita contohkan, kalau dia pakai baju ada resleting belakang nipaya memakai karena tangan tidak bisa dibengkokkan, bantu dia memakaikannya. Bahkan kalau bisa pakaian yang dipakai oleh istrimu jauh lebih baik dari pakaian yang kamu pakai. Kalau pakaian suami 400.000, pakaian istri 1 juta. Kalau pakaian suami 1 lemari, pakaian istri itu bulan yang lalu itu. Jangan mencaci, jangan menjelek-jelekkan suami istri, jangan memukul dan seterusnya. Itu di bulan yang lalu. Nah, di bulan ini, di bulan Oktober, sekarang kita balik. Sekarang judul kita adalah perintah kepada istri untuk taat kepada suami. Nah, ngapa ribut pula di belakang tuh, dengarkan nih. Jadi berimbang dia. Saya akan bacakan beberapa buah ayat dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nas Allah memerintahkan kepada istri untuk mentaati suaminya.
kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh suami seperti menafkahi, membuat rumah, membesarkan anak-anak, membayar pendidikan, ya, membelikan dan segala macam, mencukupkan nafkah dalam rumah tangga. Jangan nanti wahai istri, karena ada sedikit kesalahan suami, itu menghilangkan kebaikan suami selama ini. Jadi kadang-kadang ada istri, sedikit saja kesalahan suami, hilang kebaikan yang banyak. Hilang bahwa suami sudah membangun rumah, mendidik anak-anak, menafkahi minggu ke minggu, ya. Udah beruban suami mencari nafkah, ada satu saja kesalahannya. Apa kesalahan suami? Agak terlambat pulang sedikit. Janganlah. Jadi, nah sekarang kita baca ayat 34 surah An-Nisa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Suami itu pemimpin terhadap istri. Ar-rijalu qawwamuna, seorang laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan. Ya, jadi sebenarnya tidak seperti bos dengan anak buah, tapi ada kemitraan antara suami dan istri. Kalau dulu kita di kampung-kampung menanam kacang panjang. Kalau kita nanam kacang kan ada kayu, Pak. Kalau saya orang Bangkinang namanya junjungan namanya. Iya, Pak. Tahu ibu-ibu tuh orang nanam kacang. Nah, junjungan. Bisa nak kacang nih naik ke atas tanpa ada junjungan nih. Junjungan itu adalah suami yang akan mengayomi istri supaya bisa hidup dalam rumah tangga. Kenapa suami itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena suami itu memiliki kelebihan daripada istri. Secara kekuatan, secara emosi, ya. Suami itu pikirannya mungkin lebih utuh, lebih panjang, ya. Ada seorang istri, ini mungkin saya ceritakan di bulan yang lalu, seorang istri di pasar jam 11 siang, nelpon suaminya marah-marah. Abang ndak berakhlak, abang ndak beretika, abang ndak ada akal abang nih. Rupanya cerita punya cerita, istrinya sudah selesai belanja, suami ndak menjemput. Nah, orang kemudian menjadi tertarik menengok ibu nih, mencak-mencak di pasar. Di kiri kanannya banyak tentengan belanja. Sudah 20 menit datang suaminya menjemput. Begitu suaminya datang, itu mulailah diserang suaminya. Ya, serangan verbal namanya. Bukan serangan fisik, verbal. Suami ini diam saja, tidak berkata apapun. Diambil aja belanja istrinya tadi, disangkutkan ke Honda, diambil helm, dipasangkan ke suami istrinya, disuruh naik atas Honda. Itu dari pasar sampai ke rumah, Pak. Ya Allah, nampak aslinya. Huruf sat, aslinya nampak istrinya. Sampai di rumah, Pak, tidak berhenti, Pak. Adalah sekitar 1 jam dinding nih apanya, bacalah semuanya, duit belanja kurang apa segala macam. Nah, sampai di rumah didudukkan. Nah, suami tidak menjawab, tidak berkata apa-apa, duduklah dulu, diambilkan air minum, duduk segala macam. Tenang suaminya ini, tenang, tidak merespon, biasa saja. Siapalah suaminya ini? Ketika ditengok-tengok suaminya, rupanya jemaah Masjid Darul Aman rupanya. Yang sudah alumni majelis ilmu kita ini. Hebat suaminya, Pak. Nah, istrinya Darul Aman juga, tapi yang duduk bagian-bagian belakang. Bagian belakang.
Enggak, ibu, yang jauh, ya kan. Nah, punya cerita, kenapa suaminya tidak menjemput? Di leher suaminya ini ada kunci Honda. Di leher istri, maafnya. Di leher istri itu ada kunci Honda. Istri itu ke pasar bawa Honda sendiri. Itu maka nak dijemput. Duduk, dibuatkan teh. Nah, kan iya kan? Kenapa ndak abang jemput? Tadi kan adik ke pasar kan bawa Honda sendiri. Iya ya bang, lupa. Langsung aja dia lupa. Begini, tukar baju, istirahat, biar ikan dengan sayurnya abang yang bersihkan. Tak usah masak lagi, adik tuh capek. Biar abang ke pasar sebentar ngambil Honda, nanti pulang abang belikan nasi bungkus saja. Adakah suami seperti itu? Ada apa enggak ada nih? Enggak katanya tuh. Ada. Ya kan? Ya. Begitu Pak. Jadi tidak reaktif. Di situ kelebihan suami. Ya. Kepada kami sering datang masyarakat, terutama di Majelis Ulama MUI. Itu kadang-kadang anak-anak muda, pengantin-pengantin baru muda kita sekarang itu sama seperti stroberi. Dia cantik, indah, tapi kalau dipencet ini lembek, gagah-gagah. Suaminya itu dokter spesialis, mobilnya datang ke MUI pakai Fortuner. Dia sudah kerja tetap, buka beberapa praktek. Istri notaris. Kadang yang datang itu polisi, jaksa. Hebat anak-anak kita sekarang. Ujung namanya MH, MSI, MM. Tetapi tidak bisa menghadapi masalah. Rapuh kayak stroberi. Mudah bertengkar. Mudah berselisih paham antara suami istri. Egonya tinggi. Itu pengantin muda-muda sekarang. Datang, saya berkamu-kamu saja supaya dia itu bisa disihati. Kamu ini kerja di mana? Di polsek ini segala macam. Di kantor dihormati orang ya? Iya, dihormati orang. Tetapi ketika dalam rumah tangga, ketika ada sedikit saja wajah istrinya tidak enak, langsung marah. Tidak bisa seperti itu. Coba sebutkan contoh apa sebab kalian bertengkar. Satu saja contoh. Tidak bisa pula dia menyebutkan Pak. Coba sebutkan kasus dalam rumah tangga kalian yang mengakibatkan kalian bertengkar. Satu saja contoh. Sebutkan. Bingung pula dia jadi contohnya Pak. Tapi bertengkarnya kerjanya. Soal bagaimana menghadapi perbedaan. Nah, anak-anak kita sekarang itu tumbuh dari anak-anak yang serba ada. Dia hebat tapi rapuh. Bapak-bapak tidak hebat-hebat betul, tapi menghadapi masalah kokoh. Nah, nih bapak-bapak ini kan wajah-wajah yang memang dulu mengais rezeki itu pakai usaha, tidak bekerja, tidak makan. Dan zaman-zaman bapak-bapak ini kan kalau ingin makan ayam, syaratnya dua. Pertama, sakit dulu ayam tuh. Ayam sakit. Atau awak yang sakit baru makan ayam. Ada zamannya. Anak sekarang tidak dirapu. Jadi kenapa suami menjadi pemimpin? Karena ada kelebihan. Kenapa laki-laki jadi pemimpin? Wabima anfaqu min amwalihim, karena suami yang memberikan nafkah. Jadi nafkah yang diberikan oleh suami itu mengakibatkan suami jadi pemimpin. Jadi menjadi pemimpin itu bukan karena dia lebih tinggi dari istri, karena faktor kewajiban menjadi pemimpin. Nah, sekarang apa kewajiban istri? Fasolihatut, istri itu mesti solehat, soleh.
membuat suaminya tenang, membuat suaminya nyaman, itu namanya solihat. Ada orang di kantor, Pak, ini kan APBDP, efisiensi. Ada salah satu kasih di kantor, rekanan sudah disuruh bekerja, ketika dicek ke DPA tercoret. Kan sakit kepalanya tuh. Orang sudah tersuruh bekerja, di DPA tak ada. Melapor ke kabaknya, Pak Kabak, sakit kepala saya nih. Pulanglah saya dulu, istirahatlah. Nah, begitu pulang ke rumah, 20 menit datang lagi ke kantor. Bingung Pak Kabaknya. Tapi katanya kamu mau pulang sakit kepala. Kenapa balik ke kantor? Nggak bisa dong Pak Kabak. Kenapa nggak bisa? Di rumah tambah sakit kepala saya nih. Janganlah istri begitu suami punya masalah sampai ke rumah tenang. Kira-kira ibu-ibu nih kalau suami ibu sakit kepala di luar, pulang ke rumah nampak wajah ibu, itu sakit kepala berkurang atau bertambah? Harus berkurang. Itu namanya solihat. Ya. Bapak-bapak bertambah sakit kepala atau berkurang? Bapak-bapak nak mau dia jawabnya. Qanitatun, patuh. Istri solehat itu istri yang soleh dan patuh. Patuh. Wa hafizat, kemudian dia hafizat lil ghaib. Nah, ini perhatikan ini. Salah satu dari kewajiban istri adalah hafizat, hafiz. Ini maknanya bukan hafiz Quran. Kita biasanya kalau ada musabaqah tilawatul Quran, orang yang hafil Quran disebut apa? Hafiz. Dia jaga Al-Quran. Jadi kalau hafiz Al-Quran itu yang dijaganya mura'atul harakat. Harakatnya dijaga. Ba jangan jadi bi. Wama adoro jangan jadi wama adri. Itu namanya menjaga harakat. Menjaga huruf. Tidak boleh merubah huruf. Namanya mura'atul huruf. Tidak boleh merubah kalimat. Mura'atul kalimat. Kalau kita jadi dewan hakim ya. Nah, istri dalam rumah tangga juga mesti menjaga. Apa yang dijaga? Pertama, kehormatan suaminya. Suami itu jangan dijelek-jelekkan depan orang. Jangan dibuka-buka aib dan keburukannya. Ada istri, kalau berkumpul geng dia sama geng dia, yang diceritakannya suaminya, payah suami gue, manjo betul. Inilah, itulah, segala macam. Yuklah, awaknya lah pergi, tak usah ikut suami lagi. Dengan gengnya dijelek-jelekkannya suaminya. Ada enggak orang macam tuh? Coba angkat tangan siapa orangnya? Maju depan nih. Enggak boleh tuh, enggak boleh. Ya. Jaga suamimu bukan hanya secara offline, tapi juga jaga suamimu secara online. Jangan menposting di medsos sesuatu yang tidak diredoi suami. Ya. Itu menjaga. Termasuk nanti sampai menjaga apabila ada insiden suaminya meninggal dunia. Jadi kalau ada suami meninggal dunia, wafat, kemudian meninggalkan harta. Ya, meninggalkan harta itu dijaga agar warisan itu sampai ke anak-anak. Ya, nanti kalau kita baca turunan ini nih jadi panjang nanti. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, apalagi kewajiban istri kepada suami, hak perintah kepada istri untuk taat kepada suami. Apalagi ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami mengajak istrinya kepada firashi, tempat tidur. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maksudnya ingin berhubungan badan. Falam ta'tihi, kemudian istrinya tidak mendatangi, fabata, enggan, tanpa ada alasan. Tidak ada haid, tidak ada sakit, tidak segala macam. Hanya gara-gara sore tadi COD-nya datang, tidak dibayarkan suami. Itu aja gara-gara.
Datang paket sore tadi, suami tidak bayar. Ibu-ibu ini mesan paket rajin bayar, itu bayar tidak rajin. Fabata, kemudian suaminya itu ghadban alaiha, enggan, marah, jengkel. Jadi si suami mengajak istri ke tempat tidur, istri tidak mau, kemudian suaminya jengkel, suaminya marah, dibawalah oleh suaminya tidur dalam keadaan jengkel tadi. Apa yang terjadi? La'anat hal malaikatu atta tusbah, maka malaikat melaknat istri tadi sampai sholat subuh. Hadis muttafaqun alaih. Ini ibu-ibu mesti perhatikan. Salah satu sumber perselingkuhan adalah sumbernya di sini. Dengar ibu-ibu nih. Ini pas bagian dia diam-diam aja dia nih. Maaf Pak, saya agak belak-belakan saja ya. Nah, maaf nih kalau ada yang Pak. Itu memang hadisnya seperti itu. Dan ini mesti disampaikan ya, kepada kaum muslimin sekalian. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Abi Hurairah aidan, dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, qala, kata Nabi, la yahillu li imra'atin, tidak halal bagi seorang istri. Apa yang tidak halal? Antasuma, bahwa ia berpuasa. Ini syaratnya adalah puasa sunat, tidak puasa wajib. Wa zaujuha syahidan, sedangkan istrinya, suaminya ada di rumah. Jadi tidak halal seorang istri puasa sunat sementara suaminya ada di rumah, illa bi izni, kecuali dengan izin suaminya. Bang, besok hari Senin puasa awak bang. Abang tidak bisa puasa, abang besok banyak kegiatan. Kalau adik aja puasa gimana bang? Silakan, maka boleh. Wala ta'zana fi baitihi illa bi izni. Apalagi kewajiban istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya, tentu yang bukan mahram, illa bi izni, kecuali dengan izin suaminya. Jadi kalau ada ibu-ibu mengajak kawan-kawan reuni dan segala macam ke rumah, izin suami. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini izin yang sifatnya offline. Nah, sekarang saya sambil ke sini buka TV One berita lah, sambil nyetir ya, buka TV One. Ada kasus seorang perempuan di tepi jalan, di tepi jalan ditemukan matanya bengkak, punggungnya tertusuk oleh pisau lipat, kemudian di pahanya dan tangan ada luka-luka. Dibawa ke puskesmas. Ketika diinterogasi, ternyata dia diserang oleh suaminya. Jadi pelakunya suaminya sendiri. Itu tidak lain. Apa motifnya? Ternyata motifnya itu adalah istrinya itu suka live di TikTok. Ketika live di TikTok, banyak penggemarnya, banyak para laki-laki yang menyukainya. Oleh suami itu dianggap selingkuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ibu-ibu dengarkan ini. Bu, kalau ada hadis mengatakan tidak boleh seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, memposting di medsos itu termasuk keluar rumah. Karena sudah ditengok orang banyak. Maka tidak boleh istri keluar rumah tanpa izin suami. Tidak boleh istri live TikTok tanpa izin suami. Tidak boleh istri memposting foto di status WA-nya tanpa izin suami. Karena itu sudah di luar.
Tidak boleh seorang istri mengupload status di Facebooknya tanpa izin suami. Itulah kaji kita begini. Jadi ibu-ibu yang suka posting-posting, yang ibu apa namanya sekarang? Sosialita, kamu wahai istri tidak boleh memposting kecuali izin suamimu. Dengar ibu-ibu nih, ini penting nih. Apa judul kaji kita pagi ini? Perintah Allah kepada istri untuk taat kepada suami. Ini adalah hal-hal yang diperintahkan oleh sunnah. Kita ini mungkin sholat kita sudah hebat, puasa kita sudah hebat, bersedekah, menyediakan sarapan pagi di masjid untuk jemaah hebat. Tapi dalam rumah tangga kita mesti memperbaiki diri. Tidak hanya istri, juga suami. Ya, suami ini harus memperbaiki diri. Wahai suami, kalau sakit siapa yang merawat kita? Istri. Siapa orang yang bisa diajak untuk hidup susah? Istri. Tetapi kenapa seorang suami ketika menelepon orang lain bisa lembut-lembut, bisa lama-lama, tapi kenapa kepada istrinya kasar? Dengarlah dulu ini. Ibu kalau saya menasihati suami-suami, ibu diam. Supaya naik spanding orang nih, itu masanya nih. Jadi, kalau kan memang pasangan kita yang akan mengurus kita ketika kita dalam keadaan susah, kenapa kepada orang lain lebih baik daripada istri? Kalau dengan orang curah, kalau dengan istri betong-etong. Janganlah, tidak boleh seperti itu. Ya. Saya ceramah macam ini, pagi ini saya tidak bawa istri nih. Supaya lebih aman ceramah awak ini. Nah, nanti pas masuk mobil dicubitnya paha, iya macam tuh tadi tuh. Bapak sekalian, kita memperbaiki diri. Setiap hari kita mesti memperbaiki diri. Ya. Kita lanjutkan hadis lain. Lanjut Bapak Ibu, lanjut ya. Masih banyak ini hadis. Nanti kalau hadis ini tidak selesai, tidak kita tiadakan tanya jawab. Dengarkan saja ini. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala Nabi bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian itu pemimpin. Kullukum, tanpa terkecuali di dalam masjid ini. Kum itu kamu, kita. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal amiru ra'in. Amir, kepala daerah, gubernur, wali kota, presiden itu pemimpin. Ya. War rajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya. Jadi para suami, kita pemimpin dalam rumah tangga. Siapa yang dipimpin? Ada anak, ada istri. Wal mar'atu, dan istri ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan seorang istri menjadi pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Jadi apa namanya? Ibu-ibu itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jadi mengatur rumah tangga, mengatur rumah, kemudian mengatur anak-anak, mendidik anak-anak, itu adalah pekerjaan daripada ibu-ibu. Jadi bagaimana ibu-ibu mengurus rumah, mendidik anak-anak. Ingat ya, rumah itu madrasatu ula bagi anak-anak. Jadi sekolah yang paling awal bagi anak-anak itu adalah ibu-ibu. Maka bagaimana sikap ibu-ibu itu tergantung. Bagaimana nanti akhlak anak tergantung sikap ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu di rumah itu selalu berkata kasar, maka sama saja mengajar anak itu bercakap kasar.
Karena oleh anak, apa yang ditengok, apa yang nampak, itulah yang akan dilihatnya. Maka kata Rasulullah, wahai calon mempelai laki-laki, kalau kalian ingin menikah, mencari istri, carilah istri karena cantiknya, li jamaliha, karena cantik. Kalau kalian wahai calon mempelai laki-laki ingin menikah, siapa yang kami cari? Lima liha, karena hartanya. Cari yang karena harta. Tidak apa-apa. Jadi menikahi perempuan karena motif cantik, halal, dibolehkan. Ada orang menikahi seorang perempuan motifnya itu karena hartanya, boleh, tidak masalah. Tidak dilarang. Karena Nabi katakan, ada orang mencari perempuan karena linasabih, karena keluarganya keluarga hebat-hebat. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ada orang mencari perempuan karena agamanya. Tetapi kata Rasulullah, dari 4 faktor ini, kamu pilih karena agama. Kalau kamu pilih karena agama, maka kamu akan terasa manfaatnya. Apa maksud terasa manfaatnya? Ternyata cantik itu nanti hilang. Kemudian harta itu boleh jadi habis. Kemudian nasab itu kan yang hebat kan keluarganya, bukan dia. Kita menikah dengan keluarganya atau dengan dia? Dengan dia. Tapi kalau kamu pilih karena agamanya, terasa manfaatnya. Apa? Seiring bertambahnya umur, kita sudah 40-50, kehadiran Allah di hati ini semakin kokoh. Istri yang paham agama, tahu Al-Quran, hafiz Al-Quran. Coba Bapak bayangkan, kalau kita punya istri hafiz Quran 30 juz, kira-kira anak kita hafiz Quran apa enggak? Hafiz Quran lah. Dan kapan baru terasanya agama itu? Ketika kita sudah berumur-umur seperti ini. Nah, jadi pilih karena agama. Nah, ini maaf nih bapak-bapak yang datang langsung dari kemarin, jangan tukar pula sampai pulang ke rumah. Ini saya tukar lagi ndak isah. Salah pilih, janganlah. Ya. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ibu, kita, suami, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin." Kalaulah aku perintahkan seseorang bisa sujud kepada orang lain, la amartul mar'ah, niscaya aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Begitulah istri mesti taat kepada suami. Kalaulah diperkenankan boleh manusia sujud kepada manusia, maka aku akan suruh istri sujud kepada suami. Tapi tidak perlu. Tidak perlu. Tetapi taatlah kepada suami. Begitu Nabi memesankan kepada istri. Jadi seorang istri itu patuh kepada suami. Seperti imam dengan makmum. Makmum itu mengikut imam saja. Panjang ayat imam, panjanglah sholat makmum. Pendek ayat imam, pendeklah sholat makmum. Kenapa? Kita makmum sudah menyerahkan sholat kita kepada imam. Seperti itu juga ibu-ibu. Ibu-ibu begitu ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, akad nikah, maka istri itu sama saja menyerahkan kepada suami dan suami jadi pemimpin. Jangan pula ibu-ibu, pokoknya kami ikut imam. Terserah imam lah. Kalau panjang ayat imam, panjanglah sholat kami wahai imam. Tapi kalau bisa inna a'taina ya. Ada pula istri macam tuh, pokoknya bang, awak kalau abang bo adik makan di luar, terserah abang makan di mana saja. Tetapi kalau bisa di situ aja ya bang. Itu. Ada anak istri macam tuh. Tidak apa-apalah, sepanjang suami bisa mengikutinya, ikuti saja. Dan ini ada hadis dari an Ummi Salamah. Dan ada hadis dari Ummi Salamah. Qalat Rasulullah Ummi Salamah berkata, suatu hari Rasulullah berkata, kata Rasulullah, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin. Apabila ada seorang istri meninggal dunia dan suaminya redho. Jadi ada seorang istri
meninggal dunia, kemudian suaminya redha dengan wafat istrinya. Redha di sini maknanya kesalahan-kesalahan istri itu dimaafkannya. Kekurangan-kekurangan istri selama ini dimaafkannya ketika istrinya wafat. Raudin itu redha, datang dari hati. Apa yang terjadi? Dakhalatil jannah, maka istri yang meninggal dunia itu masuk surga. Sebenarnya ibu-ibu ini masuk surga tidak berat-berat betul. Patuh saja kepada suami, taat saja kepada suami, berakhlak mulialah kepada suami, ibu meninggal dunia masuk surga. Yang berat tuh suami ini yang berat. Ya. Kata Rasulullah, seorang perempuan yang meninggal dunia, istri ya, dan suaminya redha, ya, ini suami yang baik ya. Jangan pula seorang istri meninggal dunia dan suaminya bergembira, itu bukan itu maksudnya. Suaminya redha, ya, maka istrinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kita lanjutkan hadisnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, begini. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana seorang suami, ya, seorang istri itu dilarang menyakiti suami. Ya. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat Nabi bernama Mu'az bin Jabal. Ya, kelak nanti Mu'az bin Jabal ini jadi gubernur di Mesir. Kata Rasulullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'az bin Jabal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidak boleh seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Bu, ternyata ada hadis mengatakan istri tidak boleh menyakiti suami. Kalau ada hadis mengatakan istri tidak boleh menyakiti suami, berarti secara real di lapangan banyak istri yang menyakiti suami. Betul apa tidak, Pak? Nah, tidak boleh. Memang nanti sakitnya bukan fisik, bukan soal betinju suami akan kalah, tidak. Batin suami itu tersiksa. Ada duit 400.000 di saku suami. Duit apa ini? Ternyata suami ini masih punya ibu. Karena ibunya ini hari Ahad belanja, Sabtu sore itu diantarkan duit 400.000. Dikeluarkanlah Honda pelan-pelan supaya istrinya tidak tahu. Coba tersiksa nak ini suami? Dikeluarkan pelan-pelan. Begitu mau keluar istrinya. Kemana bang? Terkejut suami ini. Jantungan macam petir menyambar suara istri itu. Kemana bang? Nah, ini mau ke rumah ibu mengantar belanja. Tunggu bang, berapa bang kasih ibu belanja? 400.000. 400.000? Rupanya bukan marah, tidak cukup tuh bang katanya. Oh. Tunggu, adek ke dalam rumah dulu. Pergi dia ke dalam kamar, diambilnya duit 300.000, diambilnya telur, baru keluar nih. Adek tambah 300.000. Sekarang cabai mahal bang, sekilo 100.000 sekarang. 400.000 tuh cabai bang Willy bawang habis nanti. Tuh nih adek tambah 300.000, ini telur. Adakah istri seperti itu? Bapak-bapak, adakah istri seperti itu bapak-bapak? Tidak ada jawaban bapak-bapak. Itu tuh bukan pengakuan istri. Kalau seperti itu insidennya suami yang ditanya. Kalau ibu-ibu tentu itu jawabnya. Saya tanya bapak-bapak sekali lagi, adakah istri seperti itu? Tidak ada juga bapak-bapak ini menjawab. Ada, alhamdulillah, hebat. Ternyata ketika ditengok, siapalah istrinya nih? Ternyata jamaah majlis taklim
darul aman. Nah, kata Rasulullah, janganlah seorang istri menyakiti suaminya di dunia illa qalat, kecuali zaujutuhu minal huril ain, kecuali nanti ada seorang bidadari. Al-juri ini apa ya? Kalau ada perempuan punya mata lentik ya, lentik. Kecuali ada seorang bidadari surga ya, yang bermata lentik jelita, yang berkata di surga. Apa kata bidadari tadi? La tu'zihi, wahai perempuan, jangan kamu sakiti dia. Jadi ibu hati-hati ya, kami para suami ini ditunggu bidadari di surga. Ini hadis Nabi loh. Nih, la tu'zihi, jangan engkau sakiti. Qatalikillah, semoga Allah mencelakaimu. Jadi kalau ada istri tidak sopan ke suaminya, menyakiti suaminya, maka kata bidadari surga, jangan kamu sakiti, semoga Allah mencelakai engkau. Marah betul bidadari ini. Fa innama, maka sesungguhnya suamimu itu huwa indaki dakhilun, sesungguhnya suamimu itu hanyalah ibarat tamu di rumahmu. Tamu itu lama apa sebentar? Dia hanya sebentar bersamamu, yuksika ayyufariqaki ilaina, dan sebentar lagi dia akan bersama kami di surga. Ternyata para suami yang melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, berlaku baik, menafkahi berdasarkan kemampuan ekonomi yang dia miliki, sudah mencurahkan seluruh nafkahnya untuk istri, tetapi dari satu sisi istri memperlakukan suami dengan buruk, ternyata ini suami ditunggu oleh bidadari bermata jelita cantik di surga, dan langsung mendoakan agar istrinya ini celaka. Maka ibu-ibu yang dari sekarang yang biasa keras sama suami, mulailah diturunkan lembut. Istri yang biasanya selama ini berlaku kasar kepada suami, sementara suaminya baik, maka nanti akan ada imbalannya oleh Allah, itu suami ditunggu di surga. Dan semoga yang menunggunya di surga adalah istri yang sama. Apakah bapak-bapak di surga besok mau bersama istri? Nah, tidak banyak jawabannya. Macam mana nih? Ini ada masalah jemaah Darul Aman ini katanya. Nah, ibu-ibu. Ya. Cukup itulah beberapa hadis ya yang dapat kami sampaikan. Sudah berbunyi, kita buka tanya jawab. Ya, kita buka tanya jawab lah, agak satu atau dua menjelang kita selesai. Ya, silakan kalau ada. Nah ini silakan Pak. Pak RT, RW, Pak RW. Waalaikumsalam. Pertanyaan jawab tiba-tiba. Ya silakan. Rindu seorang suami dan istri adalah satu tahap untuk seorang istri itu dapat berdoa. Ya. Sementara boleh nggak rindu ini dipaksakan? Karena gini, hanya belanya dicerai, boleh dicerai. Tapi kan cerai itu kita tahu bahwa itu juga ada tidak juga apa. Maka supaya keluarga itu berjalan terus dipaksakan lagi. Padahal yang istri tadi sangat-sangat tak dapat yang kita sebutkan. Kira-kira begitu. Hanya inilah daripada itu daripada istri jelas keterangan kurang tahu. Rindunya dipaksakan. Itu saja. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ada suami, ada istri.
ada perlakuan istri yang oleh suami tidak suka, tapi karena mempertimbangkan anak, mempertimbangkan keluarga dia, mempertimbangkan keluarga kalau nanti bercerai, stroke ibunya nanti nih, kan begitu. Maka ditahan-tahanlah, ya kan? Ditahan, ya, di hati juga membengkak, tapi dalam perbuatan ditahan. Dia tidak redho. Bapak Ibu sekalian, redho itu kan ada redho secara rohani, ada redho fisik. Kalau dia memang, Bapak Ibu sekalian, karena ini kan terkait dengan hukum, ya. Bagaimana status yang seperti ini? Apakah istrinya berdosa atau tidak? Atau bagaimana rumah tangganya? Di hati sudah tidak suka lagi, ya. Tapi hati-hati Pak, suka tidak suka itu kan harus diukur betul ini. Ya kan boleh jadi hari ini dia tidak suka, besok suka, ya kan? Maka tengok dulu istri yang tidak dia suka itu apa. Kalau hanya sekedar istrinya itu kalau diminta buat kopi lambat, istrinya itu kalau diajak pergi ke keluarga suami enggan, itu belum jadi ukuran orang bercerai. Nah, itu ukuran bercerai itu. Kalau itu ukuran bercerai, bercerai seluruh orang. Kenapa? Karena memang masing-masing kita ini kan punya sifat. Ya. Masing-masing punya sifat. Maka oleh karena itu, sebab-sebab terjadi perceraian yang dibenarkan adalah pertama, istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Itu pun dicek perginya kemana. Kalau dia pergi ke rumah ayah kandung, ibu kandungnya, apakah langsung dicari? Tunggu dulu, apa penyebabnya. Yang kedua, istri itu pergi dengan laki-laki lain selingkuh. Itu kan baru sikap. Tapi kalau hanya sifatnya akhlak hari-hari, jangan. Kata Rasulullah, jangan engkau bencihi istrimu karena ada satu sifat yang kamu tidak suka. Karena boleh jadi ada sifat yang lain yang kamu sukai. Ibarat ini papan tulis putih yang besar, ini papan tulis besar, putih, cantik, di sudutnya warna hitam. Jangan fokus kamu pada hitamnya, bukankah yang putihnya masih lebar? Kalau ada kekurangan istri, satu saja, jangan fokus pada kekurangannya, bukankah kebaikannya masih lebar? Jadi itu soal hati. Maka tidak boleh istri asal nampak kekurangan suami, maka suami jadi buruk semuanya. Suami begitu nampak kekurangan istri satu saja, jadi buruk semuanya. Kalau kamu ganti istrimu, kamu ceraikan karena kamu tidak suka, kamu cari istri yang lain, apakah ada jaminan istri yang baru nanti lebih baik dari yang sekarang? Tidak ada Pak, karena setiap orang punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Jadi Bapak, jawabannya adalah usahakan cari kebaikan yang ada pada istri. Kecuali istri sudah dilarikan laki-laki lain, dia mau itu baru bersikap. Maka cek dulu. Maka saya suka, apa yang membuat Bapak tidak redho dengan istri? Satu, kalau belanja boros. Berapa Bapak kasih belanja sebulan? 2 juta Pak. SPP anak di situ juga? Ya. Listrik situ juga? Ya. Belanja situ juga? Ya. Abang kalau merokok situ juga? Ya. Toko kok kalau suami kok. Duit itu yang kurang, bukan boros masalah. Jadi mesti ditimbang-timbang. Ya. Tidak bisa mengatakan istri boros, ukurannya dari mana? Ada orang mengatakan Kulim tuh jauh. Ya dari sini jauh. Kalau orang yang tinggal di Kulim jauh, berarti mengukurnya itu harus pas. Ya, itulah Pak RW ya. Ya, ada lagi Pak RW? Cukup. Ini Pak RW ini yang banyak masalah dengan masyarakat ini. Ya, yang lain ibu-ibu di belakang ada? Silakan. Pas.
Pas ini maksudnya pulang kita lagi. Nah, iyalah, pulanglah kita lagi. Oke. Dan inilah kajian kita di subuh hari ini. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, di bulan November akan kita bahas apa makna istri menjaga suami dari sisi harta. Nanti akan kita bahas. Bagaimana kalau soal harta bersamanya, dan bagaimana nanti kalau meninggal dunia. Kemudian sekarang begini, ada istri menganggap bahwa begitu suaminya wafat, harta itu milik istri semuanya. Nah, itu nanti kita bahas di bulan November yang akan datang. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita doakan semoga keluarga ibu, keluarga bapak, keluarga saya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian juga dengan keluarga anak cucu keturunan kita. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau.